hal yang unik lagi terjadi, pertukaran bus Damri dan bus Asia. Jadi lagi ada pertukaran bus penumpang ya, yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia. Semua kita harus turunkan dan itu adalah border Malaysia. Menarik ya. Selamat datang kembali ke Ini Cerita Budi. Kali ini adalah di episode ke-4 dari Ini Cerita Budi. Dan saya berada di kota Singkawang saat ini dan ada tepatnya di Singkawang Grand Mall. Saya lagi dalam proses perjalanan menuju ke kota Kuching. Kota Kuching itu adalah kota di negara Malaysia dan sebenarnya jaraknya tidak jauh dari Indonesia. Dari Singkawang sini sekarang jam 6 pagi dan kalau sesuai target harusnya kita sampai di Kuching itu jam 1 siang jam waktunya Indonesia atau jam 2 waktu Malaysia. Dan sekarang ini busnya sudah datang, kalau kita lihat di sini busnya sudah ada. Jadi kita naik bus Damri untuk menuju perjalanan ke Kuching itu. Jadi Singkawang itu sebenarnya aksesnya sudah bagus ya. Jadi ada perjalanan bus menuju ke Malaysia, ada pesawat yang menuju ke Jakarta. Sekarang setiap hari ada 2 pesawat, Transnusa dan Superjet. Jadi menurut saya itu adalah suatu perkembangan luar biasa. Semoga di depannya bisa tambah pelayanan lagi. Tapi ini kita lagi proses boarding menuju ke Kuching. Barang-barang sudah di loading, sudah siap berangkat. Nanti saya akan update along the way perjalanan, tempat rest area. Kita akan menuju Malaysia melalui pintu border Aruk dan Biawak. Jadi Aruk di Indonesia, Biawak di Malaysia. Ini merupakan pintu yang terbaru di Kalimantan menuju Malaysia. Mari kita ikuti perjalanan nanti menuju Kuching dan lihat bagaimana semuanya dari sisi border, dari sisi keadaan environment sampai ke tujuan di daerah Malaysia. Kita cek waktunya apakah tetap tepat waktu jam 2 Malaysia sampai. Oke, see you. Kita sekarang ada di tempat berberhentian di namanya daerahnya Simpang Tanjung. Mungkin sekitar 1,5 jam away dari border ya. Ada restoran, rumah makan di sini, masakan Padang. Busnya. Tadi perjalanan sebenarnya harusnya lumayan lancar, tapi somehow banyak sekali stopnya, banyak interruption. Ada orang yang lupa paspor, jadi harus tunggu mereka ngambil paspor. Terus ada juga jemput penumpang, ambil barang. Jadi total stop mungkin sekitar 4-5 kali stop untuk bisa sampai di saat ini. Dan semoga dari sini ke depannya udah lebih cepat lagi. Waktu menunjukkan jam 11. Jadi tadi berhenti di Simpang Tanjung itu jam 10, jalannya 10.30. Berarti di sini ini 30 menit, di border 30 menit dari Simpang Tanjung. Kita akan cek paspor, kita sudah sampai di Aruk. Aruk itu adalah bordernya kota Indonesia. Coba kita lihat. Kita sudah melewati border, sekarang bakalan masuk ke mobil lagi karena jarak dari border ke border Malaysia masih jauh, sekitar 1 km lagi ke arah sana. Pertama kali saya ke Malaysia lewat Aruk pakai bus Damri ini. Kalau biasanya kalau pakai mobil pribadi bisa, cuman biasanya proses untuk perizinan untuk mobil pribadi kayak agak susah. Jadi kali ini kalau kita pakai bus Damri ini, kita akan dibawa sampai ke border di Malaysia nanti, sekitar 1 km dari sini. Terus nanti kita akan bertukar mobil yang sudah emang dari Malaysia. Jadi kita tinggal pindahan koper dan kita cap paspor, habis itu sudah bisa langsung jalan lagi. Kalau tidak biasanya harus tunggu lama. Nah, ini sebenarnya bordernya bagus sekali ya. Kalau dilihat menurut saya dari pemerintahan Pak Jokowi dibangun yang ini luar biasa hebatnya, rapi, dan bahkan juga ada tempat duduk ya.
Nanti kalau kita lihat border Malaysia, you'll be surprised to see how different it is. Yang Malaysia itu kayak benar-benar di luar jangkauan, di luar perkiraan. Karena kita harapannya Malaysia lebih bagus, tapi nyatanya tidak. Bahkan tempat duduk aja nggak ada untuk yang Malaysia. Sangat surprising. Hal yang unik lagi terjadi, pertukaran bus Damri dan bus Asia. Jadi lagi ada pertukaran bus penumpang yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia. Coba cek kondisi di border Biawak ini, luar biasa panjang antriannya. Oke, jadi kita ini ada di Biawak, bordernya Malaysia. Ya, sekarang udah menunjukkan jam 12.20. Tadi saya mulai ngantri sekitar jam 11.30. Jadi hampir 1 jam untuk ngantri imigrasi. Ya, bisa dilihat itu adalah line-nya di sana. Sebenarnya banyak line, cuman somehow orangnya nggak banyak. Yang dibuka cuma 2 dan ngantrinya lama, hampir 1 jam ya, luar biasa. So ya, semoga bisa diimprove ya oleh pemerintah Malaysia, karena ini penting sekali. Kita kan banyak sekali orang-orang Indonesia yang pergi berobat di Malaysia. Jadi kalau misalnya ini tidak dibetulkan, gimana mau menambah orang-orang luar datang ke Kuching kan? Ini kita ngomong Kalbar ya. Kalbar sebenarnya kan lumayan besar, lumayan luas. Bukan cuma Singkawang saja. Dan Aruk ini peranannya penting karena banyak kota-kota yang bagian utara dari Kalbar ini bisa langsung menuju Aruk tanpa lewat Pontianak atau Ambawang kayak gitu. Semoga ini bisa diimprove. Kuching itu sangat spesial untuk saya. Kenapa? Karena saya dari tahun 2002 sampai tahun 97 sampai 2002 saya di Malaysia, di Kuching tempatnya. Saya belajar tentang organisasi di sana. Saya mengenal Rotaract Club. Saya menjadi bagian dari Student Council juga sebagai auditor. Saya juga belajar bahasa Inggris saya, biarpun bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Malaysia. Dan paling penting saya belajar Hokkien juga. Di Kuching Hokkien xin chào Hokkien朋友。Hokkien là Kuching có Hokkien mà.因为我曉講Teochew Hokkien xin chào. Jadi Kuching sangat penting untuk saya. Di sana juga saya ketemu sama istri saya sekarang. Jadi karena merupakan adik kelas saya ya. Nah, di sini perjalanan ke kota mungkin sekitar 2 jam lagi ya. Target sampai sana adalah jam 14, jam 2 siang. Ya, kita lihat semoga tepat waktu. Kalau sesuai target harusnya ini udah jam 1 lebih. Jadi kita bakal telat nih. Karena harusnya jam 2 sampai sana. So, ya, nanti kita lihat jam berapa sampainya. I'll update you on the time. Oke, mari kita enjoy the view di border sini. Berjalan maju tanpa henti. Ini Budi, ini cerita Budi. Sekarang kita sudah sampai di Kuching Central Station. Ini pusat bus Kuching. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 2.27, berarti 3.27 di Malaysia. Berarti 1,5 jam lebih telat dibandingkan yang sebelumnya. Berarti total perjalanan dari jam 6.20 sampai 14.20 adalah 8 jam. Jadi sekitar 8 jam pemirsa untuk sampai ke kota Kuching. Summary dari trip saya di Kuching kali ini, mencapai Kuching. Semoga tips-tips dan informasi yang saya sharing bisa bermanfaat dengan kalian. Ini cerita Budi. Terima kasih. Langkah kecil penuh arti, berjalan maju